Shalom saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu asa bersama sang terang. Nah, saudara-saudara, apakah Anda masih ingat kota lama sebelum direvitalisasi? Lorong-lorong antar bangunan tua terlihat sepi, gelap, dan terkesan jorok. Pada bagian tertentu tampak gelap dan kumuh. Bangunan-bangunan tua tampak beberapa dindingnya berlumut warna gelap dan ada yang runtuh. Dinding tembok sebagian tampak lapuk dan rapuh. Kata kusam, suram, usang, dan tak terawat mewakili keadaan itu. Nah, namun bagaimana sekarang setelah revitalisasi? Saudara-saudara, sangat mudah mengetahuinya karena banyaknya foto-foto di media internet. Orang lebih suka selfie atau bersuah foto, bahkan malam hari pun nampak indah dan eksotik dalam terang dan cahaya lampu. Jadi tampaknya sangat jarang orang memfoto kota lama yang lama. Namun kota lama yang baru sangat disukai sehingga orang mau menjadi bagian dari bangunan itu. Kota lama yang lama menggambarkan hidup tanpa asa. Bangunan lama terbengkalai dan menunggu keruntuhan. Tak disukai. Kota lama yang baru menggambarkan kehidupan bahkan di malam hari pun asa itu tampak dan diindikasikan pergerakan orang-orang yang menunjukkan kegairahan dan bahagia di larutnya malam. Kota lama hati kita pun perlu mengalami revitalisasi, saudara-saudara. Digairahkan kembali, dihidupkan kembali. Jika tidak, sia-sialah Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi terang yang memberi dan membawa asa. Jiwa yang kusam, muram, dan putus asa oleh terang kebangkitannya diberikan kuasa untuk melangkah ke depan, menuliskan kisah hidup kita bersama Kristus yang hidup. Bukankah itu yang terjadi pada kedua murid Tuhan Yesus menuju ke Emmaus? Terang itu ada, tapi mereka galau dan muram hingga tak mengenal Yesus sang terang. Revitalisasi hati mereka terjadi saat mereka fokus pada perkataan Kristus. Dikatakan hati mereka berkobar-kobar kembali. Demikian juga Yesus menjumpai Maria dan para muridnya yang lain. Mereka hidup kembali dari keputusasaan mereka. Injil Lukas pasal 24 ayat 5 mengingatkan, jangan mencari dia yang hidup di antara orang mati, sebab hanya menemukan gelap, kusam, dan kemuraman. Jangan mau menikmati rasa menjadi korban. Jangan mau dikuasai pikiran-pikiran negatif ataupun rasa nasib yang terbelenggu. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana hati saudara saat ini? Bagaimana iman dan kerohanian saudara-saudara saat ini? Masihkah saudara-saudara bergairah dan makin semangat setelah mengikuti perayaan Paskah? Masih berartikah kebangkitan Kristus dalam hidup saudara sekarang ini? Jangan-jangan kita masih mencari Kristus di tempat yang salah, sehingga tidak mengalami revitalisasi. Tidak ada gairah, kita salah fokus. Filipi 3 ayat 10 mengatakan bahwa yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bagi Paulus, hal ini sangat berharga, sehingga dia katakan segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Yesus lebih mulia. Rasa dan pengertian tentang kebangkitan Kristus menjadi hal yang menggairahkan, full power, dan ada ledakan semangat di dalam dirinya. Paulus tidak terpuruk saat dia mengatakan, aku orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak sebagai rasul. Mengapa? Sebab dia melanjutkan, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Paulus bekerja lebih keras bukan supaya dia bisa lebih berguna atau makin diterima Kristus. Ia bekerja lebih keras karena sadar
bahwa kasih karunia yang berlimpah-limpah sudah dianugerahkan oleh kebangkitan Kristus kepada dirinya, orang yang tidak layak itu dan yang paling hina itu. Karena itu Paulus tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Allah pada dirinya. Asa dalam terang kebangkitan Kristus menuntun kita semua pun, supaya kita nggak halu, nggak galau, dan gagal fokus. Yang dilihat hanyalah nasibku, deritaku, sehingga revitalisasi hati dari kuasa kebangkitan Kristus tidak menjamah kita. Kita membatasi diri kita dan tidak membiarkan terang itu membawa asa. Ayo saudara-saudara, pandang kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Mari lanjutkan guratan pena kehidupan kita bersama Kristus dalam kuasa dan semangat kebangkitannya. Sebab kita yakin bahwa Dia bangkit dan hidup, maka ada hari esok. Jangan gentar, saudaraku. Hidup kita menjadi berarti bukan guratan kesedihan dan nasib kita, namun karena ada Kristus dalam semuanya itu. Selamat Paskah, selamat bersemangat dalam kebangkitannya. Salam Daily Wisdom. God bless you.